Bismillahirrahmanirrahim. Ada kalanya hidup seperti malam yang tanpa rembulan, gelap, sunyi, dan menggigilkan. Usaha sudah dilakukan, doa sudah dilangitkan, tapi yang datang bukan kabar baik, melainkan ujian yang menyesakkan dada. Di saat seperti itulah, manusia sering berada di ambang keputusasaan, bertanya dalam hati, kenapa semua ini terjadi padaku? Atau sampai kapan aku harus bertahan? Namun justru di titik terendah itulah, Allah sedang mengundang kita untuk kembali. Bukan sekadar kembali dalam doa, tapi berserah sepenuh jiwa. Bukan pasrah karena tak mampu, tapi pasrah karena yakin bahwa Dia Maha Mampu. Saat segala daya tak lagi berdaya, saat semua rencana hancur tak tersisa, saat itu pula waktunya kita meletakkan semua beban di hadapannya. Tawakal bukan tentang duduk pasrah tanpa usaha, tapi tentang meletakkan hasil sepenuhnya pada keputusan Allah setelah semua jalan sudah ditempuh. Menyerahkan hati agar tak patah bila gagal dan tak sombong bila berhasil. Karena semua adalah miliknya. Hidup ini hanya pinjaman dan kita hanyalah hamba, maka tenanglah. Jika hatimu sesak karena sesuatu yang tak kamu pahami, yakinlah bahwa Allah memahami segalanya. Jika langkahmu tersok oleh keadaan, yakinlah bahwa Allah takkan meninggalkanmu. Dialah yang lebih tahu kapan waktu terbaik untuk mengabulkan, kapan waktu paling tepat untuk menunda, atau bahkan mengganti dengan yang jauh lebih baik. Serahkan saja semuanya pada Allah. Masalahmu, resahmu, sakitmu, takutmu, semuanya jangan bawa itu semua sendirian. Karena ketika kita melepaskan, Allah akan menggenggam. Ketika kita berserah, Allah akan mengatur. Dan ketika kita ridha atas takdirnya, maka langit pun akan terbuka untuk mengalirkan rahmat yang tak kita duga. Makna sejati dari menyerahkan diri kepada Allah. Menyerahkan diri kepada Allah bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk penghambaan tertinggi. Dalam bahasa agama, sikap ini disebut tawakul. Namun sebelum kita masuk pada bagaimana cara bertawakal, kita perlu memahami terlebih dahulu. Apa sebenarnya makna dari menyerahkan semuanya pada Allah? Menyerahkan diri kepada Allah berarti meletakkan seluruh harapan, kekhawatiran, kegelisahan, dan rencana hidup ke dalam tangannya. Bukan karena kita menyerah dari perjuangan, tetapi karena kita tahu bahwa di balik segala usaha, ada satu zat yang lebih berkuasa untuk menentukan hasil. Dalam Al-Quran Allah berfirman, dan hanya kepada Allah hendaknya orang-orang beriman bertawakal. Quran Surat Ali Imran ayat 122. Ayat ini bukan sekadar seruan, tapi pelita bagi hati yang letih. Ia mengajarkan bahwa iman sejati itu menuntun kepada tawakal. Seorang mukmin yang benar-benar beriman akan meyakini bahwa hidup ini bukan tentang aku harus berhasil, melainkan aku harus berusaha dan serahkan hasilnya kepadanya. Seringkali kita lupa bahwa hidup bukan sepenuhnya tentang kemampuan kita. Kita bisa bekerja keras, menyusun rencana, mengejar impian. Namun bila Allah belum berkehendak, semua itu takkan terjadi. Disinilah makna tawakal bekerja. Berusaha sebaik-baiknya, lalu melepaskan hasilnya dengan tenang. Karena kita tahu Allah tidak pernah mengecewakan hamba yang berserah diri kepadanya. Sayangnya sebagian orang menyangka bahwa berserah kepada Allah berarti tidak melakukan apa-apa. Ini keliru. Islam tidak mengajarkan pasrah tanpa ikhtiar. Bahkan Rasulullah sendiri adalah sosok yang paling gigih dalam usaha, tetapi juga paling dalam tawakalnya. Menyerahkan diri kepada Allah berarti melangkah dengan niat baik, lalu menggantungkan harapan hanya kepada Allah. Menerima bahwa tak semua hal harus berjalan sesuai kehendak kita. Percaya bahwa Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Bahkan saat hati kita belum memahami, ketika seseorang sampai pada titik ini, ia akan merasakan kedamaian yang tidak tergoyahkan oleh apapun. Dunia boleh ribut, masalah boleh datang silih berganti, tapi jiwanya tenang, karena ia sudah meletakkan seluruh urusannya di tangan Sang Pengatur segala. Maka wahai jiwa-jiwa yang gelisah, kembalilah. Jangan membawa beban itu sendirian. Allah sedang menunggumu untuk menyerahkan segalanya. Dia tidak pernah tertidur, tidak pernah lalai, dan tidak akan pernah mengecewakan. Tawakal, antara usaha dan keyakinan penuh,
Tawakal sering disalahpahami. Ada yang mengira bahwa tawakal berarti diam tanpa usaha, menyerah tanpa perlawanan, pasrah tanpa gerak. Padahal hakikat tawakal dalam Islam adalah usaha maksimal yang dibingkai dengan keyakinan total kepada Allah. Rasulullah pernah menegaskan prinsip ini dalam sabdanya, "Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberi rezeki kepada kalian sebagaimana Dia memberi rezeki kepada burung. Burung itu pergi di pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali sore hari dalam keadaan kenyang." Hadis riwayat Tirmidzi. Perhatikan perumpamaannya. Burung pergi. Ia tidak hanya duduk menunggu rezeki, tetapi ia terbang, mencari, bergerak. Lalu Allah lah yang mencukupkan. Inilah makna sejati tawakal. Usaha keras yang berjalan beriringan dengan keyakinan bahwa Allah yang menentukan hasil akhirnya. Dalam hidup ini kita diajarkan untuk tidak duduk menunggu keajaiban, tetapi bergerak sambil meyakini bahwa keajaiban itu akan datang di waktu yang Allah tentukan. Usaha dan doa menjadi dua sayap yang membuat kita terbang menuju takdir terbaik. Dan tawakal adalah angin yang menenangkan di tengah ketidakpastian. Tawakal bukan berhenti berharap, tapi menempatkan harapan pada tempat yang paling pasti, Allah. Tawakal bukan berhenti merencanakan, tapi sadar bahwa rencana terbaik tetap datang dari Allah. Tawakal bukan takut gagal, tapi tahu bahwa bahkan kegagalan pun bagian dari cara Allah mendewasakan kita. Bayangkan petani yang menanam benih. Ia menyiramnya setiap hari, menjaga dari hama, memberi pupuk, tapi ia tahu, dia tidak punya kuasa atas matahari dan hujan. Ia melakukan bagiannya, lalu menyerahkan hasil panen kepada kehendak Sang Pencipta. Itulah tawakal. Sebagai manusia kita memang tidak bisa mengendalikan semua hal, tapi kita bisa mengendalikan diri kita untuk terus bergerak, lalu menyerahkan hasil akhirnya pada Allah yang Maha Mengatur. Ketika seseorang telah hidup dalam prinsip tawakal, dia akan kuat menghadapi cobaan. Ia tidak mudah putus asa, karena ia tahu Allah bersamanya. Ia tidak tenggelam dalam kegagalan karena ia percaya hasil akhir bukan tugasnya hanyalah berusaha dan berserah. Dan disitulah keindahan hidup dimulai. Ketika hati tak lagi bergantung pada hasil, tapi hanya kepada Allah. Ketika jiwa tak lagi terpaut pada dunia, tapi hanya pada ridha-Nya. Ketenangan yang hadir setelah berserah diri. Ada satu hal yang tidak bisa dibeli oleh harta, jabatan, atau gelar, ketenangan jiwa. Dan ketenangan sejati itu bukan lahir dari keadaan yang sempurna, melainkan dari hati yang telah berserah sepenuhnya kepada Allah. Disinilah letak kekuatan dari orang yang bertawakal. Bukan karena hidupnya tanpa masalah, tetapi karena ia tahu kemana harus menggantungkan segala harap. Ketika seseorang berserah kepada Allah, ia tidak lagi terbebani oleh hasil yang tidak sesuai rencana. Ia tidak lagi dihantui ketakutan akan masa depan. Ia memahami bahwa segala sesuatu ada waktunya. Dan Allah tidak akan salah dalam memilihkan waktu terbaik. Allah berfirman, "Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah." Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Ketika hati mulai tenang, saat itulah hidup terasa lebih ringan dijalani. Ujian yang sama tapi tak lagi menyiksa. Masalah yang sama tapi kini terasa bisa dilewati. Itulah buah dari berserah diri. Berserah bukan kalah. Berserah bukan menyerah. Berserah adalah memilih untuk menenangkan hati. Karena kita tahu Allah sedang bekerja dalam caranya yang penuh rahasia. Perlu diingat bahwa saat kita berserah, bukan berarti semuanya akan langsung membaik dalam sekejap. Tapi yang pasti, hati kita akan lebih kuat menjalaninya. Berserah diri melatih kita untuk tidak terlalu melekat pada dunia. Kita belajar bahwa tak ada yang benar-benar milik kita, termasuk hasil usaha kita sendiri. Lihatlah Nabi Musa alaihissalam ketika berdiri di tepi laut, dikejar oleh pasukan Fir'aun, dan tidak ada jalan di depan. Di tengah keputusasaan kaumnya ia berkata, "Sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Kelak dia akan memberi petunjuk kepadaku." Kekuatan ucapan itu lahir dari keyakinan yang dalam. Musa tidak tahu bahwa laut akan terbelah, tapi ia tahu bahwa Allah tidak akan membiarkannya sendirian. Dan begitulah, ketika seorang hamba sudah berserah, maka pertolongan Allah datang dengan cara yang tak terduga. Berserah membuat hati tak mudah rapuh. Ia tenang karena tahu Allah ada.
Ia teguh karena sadar ada rencana lebih indah yang sedang ditulis di balik layar takdir. Kisah-kisah nyata tentang keajaiban berserah pada Allah. Sejarah kehidupan para nabi, sahabat, dan orang-orang saleh penuh dengan kisah tentang bagaimana keajaiban muncul ketika hati benar-benar berserah kepada Allah. Bukan fiksi, bukan dongeng, tetapi bukti nyata bahwa saat manusia berhenti menggenggam kendali dan meletakkannya di tangan Allah, maka langit akan bergerak, bumi akan bersaksi, dan pertolongan akan datang dengan cara yang tak terbayangkan. Mari kita renungkan beberapa kisah. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji dengan perintah untuk menyembelih anaknya sendiri, Ismail. Sebuah perintah yang tak masuk akal bagi nalar manusia biasa, tapi karena tawakal dan kepasrahannya kepada Allah, Nabi Ibrahim tetap melangkah. Ia yakin, jika ini perintah Allah, maka pasti ada kebaikan di dalamnya. Apa yang terjadi? Tepat sebelum pisau itu menyentuh leher Ismail, Allah menggantinya dengan seekor kambing. Allah tidak butuh pengorbanan darah, tapi keikhlasan hati dan ketulusan berserah. Dari sini kita belajar, ketika kita berserah, Allah tidak akan membiarkan kita kehilangan yang paling kita cintai, kecuali jika Ia ingin menggantinya dengan yang lebih baik. Ummu Musa, seorang ibu yang menerima ilham agar meletakkan bayinya Nabi Musa di sungai Nil. Bayangkan betapa beratnya hati seorang ibu harus melepas anaknya ke sungai yang mengalir tanpa arah. Tapi ia taat, ia pasrah, ia yakin janji Allah. Dan benar, bayi Musa tidak tenggelam. Justru ia ditemukan dan dibesarkan oleh istri Firaun di istana musuhnya sendiri. Lihatlah, dari kepasrahan seorang ibu, Allah jaga anaknya dengan penjagaan terbaik. Bahkan dipertemukan kembali secara indah kisah seorang pemuda yang terlilit hutang. Ada pula kisah dalam zaman sahabat tentang seseorang yang terlilit hutang begitu besar. Ia datang kepada Rasulullah dalam keadaan panik. Rasulullah mengajarkan sebuah doa, dan pemuda itu mengamalkannya setiap hari. Ia tetap berusaha, tapi ia pasrahkan hasilnya kepada Allah. Tak berselang lama jalan-jalan terbuka. Orang-orang datang membantunya. Rezeki mengalir dari arah yang tak disangka. Semua bermula dari tawakal dan doa yang tulus, bukan hanya usaha yang keras. Kisah-kisah ini mengajarkan bahwa Allah tidak pernah mengecewakan orang yang menggantungkan harap hanya kepadanya. Tawakal bukan menjamin semuanya akan mudah, tapi memastikan bahwa kita tidak akan pernah sendirian. Dan sungguh saat hati sudah benar-benar berserah, maka keajaiban bukan lagi sesuatu yang mustahil. Menjadikan hidup sebagai doa yang terus mengalir. Seringkali kita membatasi doa hanya pada kata-kata yang terucap, atau hanya saat tangan terangkat. Padahal, bagi orang yang telah menyerahkan segalanya kepada Allah, hidupnya sendiri adalah doa yang berjalan. Setiap langkahnya, diamnya, tangisnya, bahkan sabarnya adalah bentuk pengaduan kepada Rabb-Nya. Ia tidak hanya berdoa saat sujud, tetapi menjadikan setiap detik hidupnya sebagai pengharapan yang tak putus kepada Allah. Inilah makam tertinggi dari tawakal dan berserah diri. Ketika seseorang hidup dalam kehadiran Allah, terus-menerus, tanpa jeda, ia mungkin tidak selalu bicara dengan lisan, tapi hatinya tak pernah berhenti berdialog dengan Allah. Ia mungkin terlihat diam di hadapan manusia, tapi batinnya sibuk menggantungkan semua harap kepada Sang Maha Mendengar. Dan pada titik itu hidupnya menjadi tenang, bukan karena semua baik-baik saja, tapi karena ia tahu ada Allah di sisinya. Ia tetap bekerja karena itu bentuk ikhtiar. Ia tetap tersenyum karena itu wujud syukur. Ia tetap bersabar karena itu bukti percaya. Dan ia tetap berdoa meski tidak dengan suara, karena hidupnya sendiri adalah doa. Sebagaimana tanah yang menanti hujan, begitu pula hati yang menanti rahmat. Ia tidak gelisah karena tahu langit akan terbuka saat waktunya tiba. Maka selama waktu itu belum datang, ia tetap berdiri dengan keyakinan. Kita bisa mencontoh dari orang-orang yang menjadikan setiap perbuatannya sebagai ibadah. Orang yang menyapu halaman dengan ikhlas karena ingin menjaga amanah. Orang yang mencari nafkah dengan jujur, karena tahu rezeki yang halal lebih berkah. Bahkan seorang ibu yang memasak untuk keluarganya, karena ia sadar itu bagian dari cintanya kepada Allah. Mereka tidak selalu tampak berdoa, tapi hidup mereka memantulkan doa-doa. Setiap perbuatan yang dilandasi tawakal dan keikhlasan adalah bentuk doa yang mengalir tanpa suara. Maka jika engkau sedang berada di jalan hidup yang tidak mudah, jangan biarkan hanya lidahmu yang berdoa,
Biarkan hidupmu ikut memantulkan pengharapan itu. Jalani tugasmu, tunaikan peranmu, dan serahkan semuanya kepada Allah. Karena pada akhirnya, hidup yang paling damai adalah hidup yang tidak sekadar dijalani tapi juga dipasrahkan. Tidak hanya diatur oleh logika, tapi juga dihidupkan oleh iman. Berserah maka hatimu akan pulang. Hidup ini tak selalu mudah. Ada masa ketika usaha terasa sia-sia, doa seakan tak berbalas, dan dunia seolah menutup semua pintunya. Di saat seperti itulah berserah kepada Allah bukan lagi pilihan tapi kebutuhan. Karena hanya dengan berserah, hati bisa pulang. Pulang kepada ketenangan. Pulang kepada harapan. Pulang kepada pemilik segala jawaban. Serahkan semuanya pada Allah. Bukan karena kita lemah, tapi karena kita tahu bahwa kekuatan sejati datang darinya. Kita berjuang, tapi tahu bahwa hasilnya bukan urusan kita. Kita berdoa tapi percaya bahwa Allah selalu tahu waktu terbaik untuk menjawab. Berserah tidak akan membuat kita kehilangan arah. Justru itu yang membuat kita tetap berdiri meski badai datang. Hati yang berserah tidak mudah retak, karena ia tahu bahwa setiap yang terjadi adalah bagian dari takdir Allah yang penuh hikmah. Jadikanlah tawakal sebagai jalan hidup. Letakkan segala urusan dalam tangannya. Biarkan Allah yang menggenggam masa depanmu, karena Dia tak pernah salah dalam menulis takdir. Dan percayalah, jika engkau menyerahkan segalanya kepada Allah, maka engkau akan melihat keajaiban yang tak terduga, pertolongan yang tak terlambat, dan ketenangan yang tak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang berserah. Bahkan di saat engkau merasa sendiri, Allah lah yang paling dekat. Maka tenanglah, berserah dan berjalanlah. Karena bersama Allah setiap langkahmu adalah bagian dari perjalanan pulang menuju kedamaian sejati.